Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah kajian Ba'da Subuh Al-Hasani yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah melalui Zoom Al-Hasani kita masih Allah beri kesempatan berkumpul, bermajelis ilmu dan silaturahmi untuk menjalin ukhuwah yang dipersatukan oleh Al-Quran. Semoga Allah selalu beri kita hati yang lapang dalam menerima ilmu, hati yang istiqomah bersama Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Selanjutnya, marilah kita masuk ke acara inti pagi ini, yaitu uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani, yang akan disampaikan oleh guru kita, Buya Rizal Al-Hasani, dan pagi ini Buya akan didampingi oleh Bapak Ibu dari kelas gramatikal November malam dalam rangka milad ketiga. Surah yang akan diuraikan, surah Al-Jin, ayat 1 sampai dengan 4. Sebelum lanjut ke uraian Al-Quran, kita sapa terlebih dahulu guru kita. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya dan khususnya kelas GNM 22 yang sedang ingat pagi hari ini. Bagaimana kabar pagi ini Buya? Alhamdulillah sehat Bu. Kelas. Alhamdulillah. Teriring doa dari kami segenap jamaah Al-Hasani, semoga Buya selalu dalam keadaan bahagia bersama keluarga. Amin ya Allah. Dan semoga Allah limpahkan kesabaran dan kekuatan dalam menyampaikan ilmu kepada kami semua. Amin. Doa dari kami juga untuk Bapak Ibu kelas GNM 22, semoga Allah beri kemudahan, kelancaran dalam mengurai ayat mendampingi Buya pagi ini. Baiklah, kepada Buya dan Bapak Habib Idrus Alkaf dan teman-teman GNM 22 kami persilakan. Syukuran bolas. Afwan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika syahidin syakirin, walhamdulillah. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyaknya rahmat dan nikmat Allah kepada kita semuanya, yang Allah berikan kepada kita yang tidak bisa kita menghitungnya sampai kapanpun. Kita tidak akan mampu menghitung-hitung nikmat Allah. Karena kemampuan kita menghitung nikmat Allah juga bagian dari nikmat Allah. Jadi tidak ada yang dapat kita banggakan kalau sudah kita bertemu sama Allah. Kita hanya seorang makhluk yang Allah ciptakan. Kita hanya bisa melakukan bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Apapun kondisi yang kita hadapi saat ini. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam dapat disampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, orang yang sangat kita cintai dan kita harapkan nanti satu saat bertemu dengan beliau dan kita akan memeluk beliau dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah. Beliau yang sangat kita cintai, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau, yang sudah mendukung perjuangan beliau sampai akhir zaman nanti dan termasuk kita di dalam. Bapak Ibu sekalian, dalam milad yang ketiga GNM 22 ini akan membahas
membahas surat Al-Jin ayat 1 sampai 4. Saya hanya menyapa satu aja perwakilan ya. Saya sapa secara acak Ibu Helmiati. Assalamualaikum Bu Helmiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya dan Bu, Bapak Bu, Ibu semua. Bu Terima sekarang kasih, masih Buya. aktif ya Bu? Bu Ya, masih aktif ya? Alhamdulillah masih, Buya, insya Allah. Jadi kapan pensiunnya Bu Helmiati? Insya Allah Juni 226 ini, Buya. Oh, mudah-mudahan nanti setelah pensiun Ibu makin rajin atau makin istiqomah bersama Quran. Sekarang Ibu Insya masih Allah mohon doanya, Buya. Semoga kami tetap istiqamah bersama Al-Quran. kalau Makasih, dulu Buya. dunia yang Hmm. Ibu lakonin, tetap niatkan ilmu yang Ibu ajarkan itu berguna bagi mahasiswa-mahasiswa Ibu dalam menempuh hidupnya nanti ya. Dan Amin. setelah itu, Makasih, Buya. Ibu, Sehat-sehat selalu, Buya. amin, amin. Ibu ini Bu dosen dan teman-teman saya juga. Ada teman saya yang 2 orang kenal sama Bu Yeti ya. Salam Om Jim. Baik, satu aja Makasih, Buya. mewakili. Untuk itu kepada GNF 22 kami silakan siapa yang duluan. Silakan. Habib Idris dulu ya. Silakan Dip. Baik, terima kasih. Eh, Seperti biasa, dalam melakukan penguraian gramatikal Al-Quran, kita akan bacakan terlebih dahulu surat Al-Jin ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Yahdi ila rusdi fa'amanna bih walan nusrika bi rabbina ahada. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه لا يقول سفيهنا على الله سقطا. صدق Allahul Azim. Demikianlah surat Al-Jin ayat 1 sampai 4. Selanjutnya ayat ini akan dipenggal. Untuk itu kepada Bunda Adesri untuk melakukan pemenggalan ayat 1. Silakan Bu Ade. Baik, terima kasih kepada Bapak Habib Idrus Alkaf. Selanjutnya saya akan memenggal surah Al-Jin ayat 1 menjadi 17 penggalan. Penggalan pertama, Qul. Penggalan kedua, Uhiya. Penggalan ketiga, Ilai. Penggalan keempat, Ya. Penggalan kelima, Anna. Penggalan keenam, Hu. Penggalan ketujuh, Istama'a. Penggalan ke-8, Nafarun. Penggalan ke-9, Mina. Penggalan ke-10, Al-Jinni. Penggalan ke-11, Fa. Penggalan ke-12, Olu. Penggalan ke-13, Inna.
Penggalan ke-14, na. Penggalan ke-15, sami'na. Penggalan ke-16, Qur'anan. Penggalan ke-17, ajaban. Baik, selanjutnya untuk mengurai surah Al-Jin ayat 1 sesuai metode gramatikal Quran Al-Hasani akan dilakukan oleh Bunda Hermin. Kepada Bunda Hermin kami persilakan. Baik, terima kasih Bunda Ade. Uraian surat Al-Jin ayat 1. Penggalan pertama, Qul. Bentuknya KKP. Cirinya sukun di akhir. KKP berasal dari KKSAD ta'ulu. Untuk mendapatkan KKP, buang yang menjadi ciri KKSAD-nya. Huruf ta dibuang menjadi pulu. Karena huruf pertama tidak berharokat sukun, maka tidak perlu diberi alif penolong. Huruf terakhir disukunkan menjadi pulu. Karena dua sukun berdampingan tidak bisa dibaca, maka huruf wawu sukun merupakan huruf sia menghilang menjadi pul. Pelakunya anta. Jadi, ingat ini penapaan dulu. Ya. Akar katanya kowala menjadi kola. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5 dan poin 2. Kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam KKSAD huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Sedangkan kaidah 1 huruf sia poin 2 dalam akar kata huruf wawu dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360, artinya engkau katakanlah. Penggalan kedua, uhia. Bentuknya KKL pasif. Cirinya fathah di akhir. Ciri pasifnya huruf pertama berharokat domah dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Pelakunya huwa. Akar katanya wahaya dibaca waha. Ini termasuk akar kata yang memiliki 2 huruf sia. Sebanyak 14 kata dalam Al-Quran, kurang lebih 10%. Sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh Buya Haji Rizal Al-Hasani, terdapat dalam buku materi halaman 32. Polanya af'ala terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 494, artinya dia telah diwahyukan. Penggalan ketiga, ilai. Bentuknya huruf jar, artinya kepada.
Penggalan keempat, ya. Bentuknya kata ganti. Artinya aku. Penggalan kelima, anak. Bentuknya huruf bermakna. Artinya sesungguhnya. Penggalan keenam, hu. Bentuknya kata ganti. Artinya dia. Penggalan ketujuh, istama'a. Bentuknya KKL. Cirinya fathah di akhir sekaligus menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya sami'a. Polanya ifta'ala. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 179, artinya dia telah mendengarkan. Penggalan ke-8, nafarun. Bentuknya KBKK subjek tunggal. Ciri kata bendanya tanwin. Ciri subjeknya domah tain. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya nafaro. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'alun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 461, artinya sekumpulan. Penggalan ke-9, man. Mana? Bentuknya huruf jar. Aslinya min. Karena diikuti alif lam, nun sukun menjadi fathah. Menjadi mana? Artinya dari. Penggalan ke-10, al-jinni. Bentuknya KBKK nama. Ciri kata bendanya huruf jar dan alif lam. Akar katanya janana dibaca janna. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fi'lun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 92, artinya jin. Penggalan ke-11, fa. Bentuknya huruf bermakna, artinya lalu. Penggalan ke-12, qalu. Bentuknya KKL. Cirinya waw sukun alif di akhir sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya qawala menjadi qola. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya salah. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360, artinya mereka telah berkata.
Penggalan ke-13, inna. Bentuknya huruf bermakna. Artinya sesungguhnya. Penggalan ke-14, nah. Bentuknya kata ganti. Artinya kami. Penggalan ke-15, sami. Nah, bentuknya KKL. Cirinya na panjang di akhir sekaligus menunjukkan pelakunya nahnu. Akar katanya sami'a. Polanya fa'ala. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 179, artinya kami telah mendengar. Penggalan ke-16, Qur'anan. Bentuknya KBSL objek. Ciri kata bendanya tanwin. Ciri superlatifnya sesuai pola. Ciri objeknya fathah tain. Akar katanya qoro'a. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fulanun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 335, artinya Al-Quran. Penggalan ke-17, ajaban. Bentuknya KBKK. Ciri kata bendanya tanwin. Akar katanya ajiba. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'alun. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 896, artinya takjub. Selanjutnya, untuk arti surat Al-Jin ayat 1 akan disampaikan oleh Bunda Yulvita Evi. Terima kasih Bunda Hermin atas kesempatan ini. Arti surat Al-Jin ayat 1. Engkau katakanlah, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami benar-benar telah mendengarkan bacaan Al-Quran yang menakjubkan. Selanjutnya, pemenggalan ayat kedua oleh Pak Farduzi Putra. Kesempatan kepada Pak Farduzi. Surat Al-Jin ayat 2 dibagi atas 2 bagian dan 13 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1-7, dan bagian kedua, penggalan 8-13. Penggalan pertama, Yahdi. Penggalan kedua, Ila. Penggalan ketiga, Ar-Rusdi. Penggalan keempat, Fa. Penggalan kelima, Amanna. Penggalan keenam, Bi. Penggalan ketujuh, Hi. Penggalan ke-8, Wa. Penggalan ke-9, Lan. Penggalan ke-10, Nusrika. Penggalan ke-11, Bi. Penggalan ke-12, Robbina.
Penggalan ke-13 ahadan. Selanjutnya untuk menguraikan surat Al-Jin ayat 2 secara gramatikal akan disampaikan oleh Bunda Titi Endriati. Kami persilakan. Terima kasih Pak Farbizi. Uraian surat Al-Jin ayat 2 bagian 1. Penggalan pertama, Yahdi, bentuknya KKSAD, cirinya ya di awal kata. Pelaku wa, akar kata hadaya dibaca hada, pola fa'ala. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 480, artinya dia akan memberi petunjuk. Penggalan kedua, ila. Bukan nyampe Sarina. Bentuknya huruf ya, artinya kepada. Penggalan ketiga, arusdi. Bentuknya KBKK objek. Ciri kata bendanya didahului huruf jar dan alif lam. Arusdi berasal dari arusdan, sehingga ciri objeknya adalah fathah tain. Akar kata rosyada, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'lun. Dalam Munawir halaman 400 ini kita marah artinya kebenaran. Penggalan keempat, fa. Bentuknya huruf bermakna, artinya lalu. Penggalan kelima, amanna. Bentuknya KKL, ciri KKL-nya na panjang di akhir kata, pelaku nahnu. Akar kata amina, pola af'ala. Dalam Mahmud Yunus halaman 49, kami telah beriman. Yang keenam, bi. Bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ketujuh, hi. Bentuknya kata ganti, artinya nya. Arti surat Al-Jin ayat 2 bagian pertama, silakan Bu Helmiyeti. Terima kasih Bunda Titi. Arti surat Al-Jin ayat 2 bagian pertama. Dia Allah akan memberi petunjuk kepada jalan kebenaran. Maka kami telah beriman kepadanya. Uraian surat Al-Jin ayat 2 bagian 2. Penggalan ke-8, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-9, lan. Bentuknya huruf bermakna, sekaligus huruf yang memfathahkan baris akhir kata kerja setelahnya. Lan artinya tidak. Penggalan ke-10, nusrika. Bentuknya KKSAD. Nusrika berasal dari nusriku, karena ada lan di depannya menjadi nusrika. Ciri KKSAD-nya berawalan nu dan berakhiran doma. Pelaku nahnu, akar kata syarika, pola af'ala. Dalam Mahmud Yunus halaman 196, kami akan menyekutukan. Penggalan ke-11, bi. Bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-12, Rabbina. Bentuknya kata benda majemuk, yang terdiri dari kata benda Robbi dan kata ganti na. Ciri kata benda majemuknya, kata benda tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata pertama Robbi, bentuknya KBKK objek tunggal. Robbi berasal dari robban. Karena didahului huruf jar menjadi robbin, karena berbajemuk menjadi robbi. Ciri objeknya adalah fathah tain. Akar kata robaba dibaca robba. Pola kata kerja fa'ala,
pola kata benda fa'lun. Dalam Mahmud Yunus halaman 136, artinya Tuhan. Kata kedua, na, bentuknya kata ganti milik, artinya kami. Arti Rabbina, Tuhan kami. Penggalan ke-13, ahadan, bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya ada tanwin, ciri superlatif sesuai makna. Asal katanya auhadan. Huruf waw menghilang untuk memudahkan bacaan, sehingga auhadan menjadi ahadan. Akar kata wahada, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda af'alun. Dalam Mahmud Yunus halaman 494, artinya satu. Arti surat Al-Jin ayat 2 bagian kedua, silakan Bunda Helmieti. Terima kasih Bunda Titi. Arti surat Al-Jin ayat 2 bagian 2. Dan kami tidak akan pernah menyekutukan Tuhan kami dengan sesuatu pun. Arti keseluruhan surat Al-Jin ayat 2, Dia Allah akan memberi petunjuk kepada jalan kebenaran, maka kami telah beriman kepadanya. Dan kami tidak akan pernah menyekutukan Tuhan kami dengan sesuatu pun. Selanjutnya, penggalan surat Al-Jin ayat 3 akan disampaikan oleh Bunda Oti. Silakan Bunda Oti. Terima kasih Bunda Helmi. Untuk surat Al-Jin ayat 3 akan saya penggal menjadi 11 penggalan. Penggalan 1 wa, penggalan 2 anna, penggalan 3 hu, penggalan 4 ta'ala, penggalan 5 jaddu rabbina, penggalan 6 ma, penggalan 7 ittakhadha, penggalan 8 sohibatan, penggalan 9 wa, penggalan 10 la, penggalan 11 waladan. Untuk uraian ayat 3 ini akan disampaikan oleh Bapak Sanikum. Silakan Bapak Sanikum. Terima kasih Bu Fautiauti. Uraian surah Al-Jin ayat 3. Penggalan pertama, wa, bentuknya huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan kedua, anna, bentuknya huruf bermakna yang artinya sesungguhnya. Penggalan ketiga, hu, bentuknya kata ganti yang artinya dia. Penggalan keempat, ta'ala, bentuknya KKL dengan ciri patah di akhir kata sekaligus menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata alawa tidak menjadi ala. Ini masuk dalam analogsia 1.2. Dalam akar kata huruf waw berubah menjadi alif. Pola tapa'ala. Hal ini terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 279 yang artinya dia maha tinggi. Penggalan kelima, jaddu rabbina. Bentuknya KBM dengan ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kasro, kata ketiga kata ganti milik. Kata pertama jaddu, bentuknya KBKK subjek. Ciri kata benda sesuai pola. Ciri subjeknya doma. Akar kata jadada dibaca jadda. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Terdapat pada kamus Munawir 173 yang artinya keagungan. Kata kedua, Rabbi, berasal dari kata Rabbun karena bermajemuk dengan kata ganti sehingga Rabbu
menjadi Rabbi. Bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata benda terdapat tanwin. Akar kata robaba dibaca robba. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 136 yang artinya Tuhan. Kata ketiga, na, bentuknya kata ganti milik yang artinya kami. Sehingga arti KBM Jaddu Rabbina artinya keagungan Tuhan kami. Penggalan ke-6, ma, bentuknya huruf bermakna yang artinya tidak. Penggalan ke-7, ittahoza, bentuknya KKL dengan ciri patah di akhir kata sekaligus menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata ahoza, pola ibta'ala, terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 36 yang artinya dia telah mengambil. Penggalan ke-8, sohibatan, bentuknya KBPA objek tunggal dengan ciri kata benda terdapat tanwin dengan ciri objek patah tain, ciri tunggal sesuai kamus. Ciri pelaku aktifnya huruf pertama patah panjang dan huruf kedua akar kata kasro. Akar kata sohibah, pola kata fa'ala, pola kata benda fa'ilatun terdapat pada Kamus Munawir halaman 764 yang artinya istri. Penggalan ke-9, wa, bentuknya huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-10, la, bentuknya huruf bermakna yang artinya tidak. Penggalan ke-11, waladan, bentuknya KBKK objek tunggal. Dengan ciri kata benda terdapat tanwin, dengan ciri objek patah tain, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata walada, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Dapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 506 yang artinya anak. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Fitri Pangestu untuk menyampaikan arti surat Jin Al-Jin ayat 3. Arti surat Al-Jin ayat 3, dan sesungguhnya keagungan Tuhan kami maha tinggi, dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Pautia Oti. Terima kasih Pak Sanikum. Penggalan surat Al-Jin ayat 4. Terdiri dari 9 penggalan. Penggalan 1, wa. Penggalan 2, anna. Penggalan ketiga, hu. Penggalan 4, kana. Penggalan kelima, yaqulu. Penggalan ke-6, safihuna. Penggalan ke-7, ala. Penggalan ke-8, Allahi. Penggalan ke-9, satoto. Selanjutnya untuk uraian dari surat Al-Jin ayat 4 kepada Bunda Sulistiowati. Terima kasih Bunda Pautia Oti. Uraian surat Al-Jin ayat 4. Penggalan pertama, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, anna, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ketiga, hu, bentuknya kata ganti, artinya dia. Kan bentuknya KKL dengan ciri huruf akhir berharokat fathah. Pelakunya huwa, akar katanya kawana menjadi kana. Merupakan
kaidah siasat 1.2 dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala di dalam Mahmud Yunus halaman 386 artinya adalah dia. Penggalan kelima yakulu. Bentuknya KKSAD dengan ciri terdapat huruf ya di awal kata, huruf berharokat domah di akhir kata. Pelakunya huwa, akar katanya kowala menjadi kola. Terdapat sia 1.5 di dalam KKSAD huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Polanya fa'ala. Terdapat sia 1.2 di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala di dalam Mahmud Yunus halaman 360 artinya dia akan berkata. Penggalan ke-6 safihuna. Bentuknya kata benda majemuk terdiri dari safihu dan na. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Terdiri dari safihu, bentuknya KBPA subjek tunggal. Ciri kata bendanya sesuai kamus. Ciri pelaku aktif sesuai pola. Ciri subjek doma. Akar katanya safiha. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Terdapat di dalam Mahmud Yunus halaman 173 artinya yang jahil. Kata kedua na merupakan kata ganti milik artinya kami. Arti KBM yang jahil di antara kami. Penggalan ketujuh ala bentuknya huruf jar artinya kepada. Penggalan ke-8 Allahi. Allah sebagai objek. Penggalan ke-9 satoton. Ciri kata bendanya terdapat tanwin. Akar katanya satoto menjadi sato. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'alun. Terdapat di dalam Mahmud Yunus halaman 197 artinya melampaui batas. Demikian uraian surat Al-Jin ayat 4. Kepada Ibu Fitri kami persilakan membacakan arti surat Al-Jin ayat 4. Terima kasih Bu Kulis. Arti surat Al-Jin ayat 4. Dan sesungguhnya orang yang jahil atau yang bodoh di antara kami dahulu selalu berkata yang melampaui batas terhadap Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dulu Pak Yunasman. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu semuanya, surat Al-Jin ayat 1 sampai 4 sudah diuraikan
dengan Mumtaz dari kelas GNM 22 secara bersama-sama. Ada yang spesial pagi ini saya lihat. Pada saat menguraikan, saya lihat tadi yang pokok-pokoknya aja ditampilkan. Sementara yang uraian yang lengkapnya tidak ditampilkan. Artinya apa? Tolong ditutup, tutup ini. Artinya saya melihat teman-teman di GNM 22 sudah memahami. Kita lihat tadi pertama Bu Ermin menampaikan tadi luar biasa ya semuanya ya. Jadi sekali lagi saya sangat senang dan bangga dengan kelas GNM 22 yang memberikannya sudah tidak lagi tapi sudah paham. Ini paham ya. Baik kaidah syiahnya juga tidak ditulis, bisa dipahami ya. Nah, satu saya sapa dulu ya, Pak Parduzi Putra. Ini beliau ini dulu kenal sama saya melalui offline teman saya ya, John. Tapi dari kelas beliau sendiri yang bisa ikut ke online. Assalamualaikum Pak Parduzi Putra. Assalamualaikum ya. Nah ini saya lihat teman-teman menguraikannya sudah, kalau pidato istilahnya tanpa teks ini. Ada orang pidato pakai teks, ada pidato tanpa teks. Dan saya lihat tadi tanpa teks. Nah gimana kuncinya nih Pak Parduzi di kelas GNM ini? Jadi saya melihat tuh menguraikannya tanpa lagi informasi yang banyak, tapi tetap dinarasikan. Jadi berarti sudah dipahami. Nah gimana nih Pak Parduzi, saya melihatnya pagi ini sangat spesial. Silakan Pak Parduzi, mewakili teman-teman yang lain. Terima kasih Bu ya. Pertama mungkin dari kelas kami memang dibantu untuk dari ketua kelasnya Pak Yunasman membuat bagan-bagannya, maksudnya menjelaskan. Tapi untuk menguraikannya kita dibiasakan sudah mulai tanpa diikuti teks gitu Bu ya. Mulai masing-masing mempunyai pikiran-pemikiran bahwa itu akan dibuat. Memang pertamanya dibuat nanti pas penampilannya kita tidak perlu disampaikan, diuraikan sendiri masing-masing punya catatan pegangan masing-masing Bu ya. Oh. Itu sih Bu ya. Oh gitu ya. Oke, kalau itu saya sapa ketua kelasnya Pak Yunasman. Gimana kuncinya Pak Yunasman ini mengatur teman-teman sehingga tidak perlu tampil yang fullnya? Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi intinya kebersamaan. Kan moto kelas November malam ini Pak Ustadz, belajar bersama, bisa bersama, maju bersama, kan itu. Lalu yang kedua keistiqomahan. Kemudian yang terakhir barangkali yang berfungsi juga terhadap apa yang kita bahas pada hari ini. Yang dari awal barangkali Pak Ustadz tahu bahwa saya dari awal kan orangnya sangat nyinyir Pak Ustadz. Kenyinyiran itu sebetulnya ya pada saat diskusi kadang-kadang sebetulnya saya tahu itu. Cuman ingin semua peserta kita yang hadir pada saat itu ingin tahu lebih dalam, nanti dijelaskan oleh Pak Ustadz Joko, kita akan bersama-sama tahu. Jadi setidak-tidaknya lebih membenakkan begitu Pak Ustadz. Iya. Jadi itu barangkali barangkali yang kami lakukan di kelas November malam. Terima kasih. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Yunasman, Bapak Ibu semuanya. Baik, demikian tadi uraian surat izin 1 ayat 1 dan sampai 4 sudah disampaikan oleh kelas GNM Mumtaz ya. Jadi saya kembalikan kepada Bu Lasani Ayub sebagai moderator untuk melanjutkan acara. Silakan Bu Lasani Ayub. Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan uraian gramatikal Al-Quran Surah Al-Jin ayat 1 sampai dengan 4. Selamat kepada Bapak Ibu kelas GNM 2022.